memulaikan ibadah, kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya, puji Tuhan.
Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang bersekutu. Kami datang mencari Tuhan. Kami datang merendahkan diri, mengagungkan, memuji kebesaran, kekuasaan-Mu, kedaulatan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berjumpa. Semua adalah anugerah Tuhan. Kembali kita mendengar firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi saudara dan saya melangkah hari ini dan sepanjang hidup kita mengikut Tuhan. Saya jemput saudara membaca firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal
yang ke-11 ayat 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan yang kita dengar saat ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan dan sediakan bagi setiap orang yang mendengar ajakan Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, sudah merupakan suatu standar atau ketentuan di saat seseorang akan mengundang atau untuk mengadakan satu pesta. Undangan didasarkan pada beberapa kriteria. Orang-orang yang diundang, mereka adalah biasanya saudara-saudara dalam silsilah keluarga. Orang-orang yang diundang juga kita catat adalah sahabat-sahabat atau pejabat-pejabat, orang yang punya kapasitas dan orang-orang yang setidaknya mempunyai nama besar. Tetapi saudara perhatikan dalam ayat ini, Tuhan mengundang, mengajak orang-orang yang diundang bertolak belakang dengan standar, tradisi, dan budaya. Kita perhatikan, yang diundang adalah semua orang, semua suku bangsa, dengan tidak membedakan strata hidup kaya dan miskin, karena dalam ukuran Tuhan, standar yang dipergunakan Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Tahu akan keberadaan dan keterbatasan manusia. Orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang dalam menghadapi beban, dalam menghadapi tekanan hidup. Ada orang-orang yang Tuhan katakan orang yang stres, orang yang frustasi, orang-orang yang sedang mengalami kegagalan, orang-orang pendosa. Dalam ayat ini kita memperhatikan, kita mencatat, Dia adalah Allah yang sangat peduli pada setiap orang, termasuk peduli kepada saudara kita sekalian, peduli di saat saudara datang bersekutu di tempat, di rumah masing-masing. Tujuan Tuhan mengundang adalah bukan hanya datang untuk berada dalam satu suasana Allah, suasana
yang berbeda. Tapi Tuhan katakan, Dia datang dan bersama-sama di dalam undangan ini Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan. Tetapi yang paling prinsip, yang paling mendasar dalam undangan ini adalah dengan kasih Tuhan, Dia memilih saudara dan saya untuk menggenggam tiket keselamatan, jaminan keselamatan. Sejak saudara dan saya menjadi keluarga Tuhan, sampai kita masuk di dalam surga. Tujuan Tuhan mengundang kita adalah, saudara perhatikan dalam ayat ini berkata, marilah kepadaku. Tuhan mengerti, Tuhan tahu kondisi hidup, keadaan kita dalam strata apapun saudara berada. Tuhan peduli dan Dia datang berkumpul bersama kita. Kehadiran saudara dan saya merespon firman Tuhan, panggilan Tuhan, akan mengubah hidup kita. Kita akan melihat ke depan janji Allah yang diwujudkan dalam hidup anak-anak Tuhan. Orang yang datang, yang letih lesu, dengan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kita perhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tuhan memberikan setiap orang yang datang kepada Tuhan dan akan mengubah kondisi hidup yang letih lesu, beban-beban yang ada, Tuhan ganti dengan kelegaan. Hari-hari ini ada satu perasaan yang sama. Kita merasa letih dalam perjalanan yang sepertinya tidak berujung. Setiap hari dengan tantangan yang semakin hebat, semakin besar. Ada tekanan-tekanan dan beban yang sangat kompleks kita hadapi. Tapi semuanya akan berubah di saat kita datang
kita duduk di hadapan Tuhan, kita bersekutu di tempat, di rumah kita, Tuhan menyambut kita. Dia hadir dan mengerti setiap doa, tantangan, dan beban, seperti ayat yang kita baca. Tuhan katakan Dia akan tinggalkan damai sejahtera. Saudara, wujud dari damai sejahtera itu adalah sumber, dan sumber itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan tinggal di dalam hidup kita, sejak kita datang dengan Tuhan dan Tuhan tinggal dengan kita, berarti Tuhan menjadi pemimpin di dalam hidup kita. Berarti Tuhan yang akan mengambil alih dan sangat bertanggung jawab dengan hidup saudara dan saya. Karena Tuhan tidak jauh. Tuhan berkata, Dia tinggal dengan kita. Dan orang-orang yang tinggal dengan Tuhan, walaupun ada tekanan, beban, merasa letih dan lesu, namun hal-hal tersebut tidak mampu menghentikan perjalanan hidup, tidak dapat menghadang perjalanan anak-anak Tuhan. Karena setiap hari Tuhan yang tinggal dengan saudara dan saya mengangkat, menopang saudara dan saya. Tidak pernah Dia meninggalkan saudara dan saya. Apapun yang sedang dan akan kita hadapi ke depan, Dia tinggal sebagai penolong dan sumber perubahan hidup kita. Kemudian Tuhan katakan di dalam ayat ini, apa yang kutinggalkan dan kuberikan. Saudara, Dia tinggal di dalam kita. Bukan hanya tinggal. Saya katakan tadi, Tuhan memberikan, Dia katakan, apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Apa yang dunia berikan sangat terbatas. Kemampuan dunia ada batasnya. Dan semua akan sirna. Semua akan berakhir. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah mengubah hidup yang syarat dengan tantangan, berada dalam satu perjalanan yang lega, suatu perjalanan yang berbeda. Dan Tuhan katakan, Dia memberikan kepada kita adalah jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan di dalam menjalani hari-hari. Dalam menatap hari ke depan. Dia berkata, Dia berikan suatu kekuatan, kemampuan, kesanggupan. Dia memberikan hidup dan rohnya, menopang saudara dan saya untuk selalu kuat di dalam Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan,
dan melihat pertolongan-pertolongan yang luar biasa menjadi bahagian saudara dan saya. Tuhan katakan itu sebabnya dengan menyadari hidup kita berbeda, kalau kita datang kepada Tuhan dan Tuhan tinggal dengan kita, Tuhan memberikan jaminan dalam hidup saudara dan saya, jaminan keselamatan, jaminan suatu perubahan hidup yang pasti. Maka Tuhan mengingatkan dalam menjalani hari-hari ke depan, melangkah ke depan, Tuhan berkata, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Bukankah Tuhan telah mengubah kegelisahan dengan kedamaian, ketakutan dengan keberanian? Tuhan berkata, Tuhan memanggil Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ke 4. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham mendengar suara Tuhan. Hidup Abram diberkati. Tapi ada satu keyakinan yang ada di dalam hidup Abram. Keyakinan yang berkobar-kobar. Karena ada janji Tuhan. Mendengar Tuhan. Merespon Tuhan. Melangkah. Melakukan perintah Tuhan. Ada janji. Janji Tuhan kepada Abraham adalah juga janji Tuhan bagi saudara dan saya untuk selalu mendengar Tuhan, selalu berjalan dengan Tuhan. Janji Tuhan bagi orang-orang yang datang kemudian beraktivitas, melangkah, selalu mendengar Tuhan. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Yang mampu mewujudkan janji dalam hidup saudara dan saya, seperti Allah mewujudkan janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Allah Abraham adalah Allah yang sama, Allahmu adalah Tuhan. Dia berkata dalam ayat berikut, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan menyertai anak-anak Tuhan dengan satu tujuan yang jelas, satu tujuan yang pasti. Walaupun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian
syarat dengan peperangan-peperangan iman, syarat dengan berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Tapi Abraham tetap melangkah mendengar Tuhan. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan yang memanggil Abraham dan Abraham datang kepada Tuhan. Dia mulai melangkah dengan Tuhan. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Abraham akan menjadi berkat. Melalui Abraham akan banyak orang berbalik dari hidup yang gagal, hidup yang letih lesu, hidup yang syarat dengan beban, akan datang kepada Tuhan melalui hidup Abraham yang dipulihkan Tuhan, yang dilengkapi Tuhan dengan janji setianya. Di dalam Abraham setiap orang di muka bumi diberkati. Ada doa-doa Abraham, ada pergumulan-pergumulan hidup Abraham menyaksikan Tuhan. Dan pada hari-hari ini saudara adalah Allah dengan setia menyertai Abraham. Allah yang memanggil saudara dan saya dalam menghadapi kondisi, dalam menghadapi hari-hari yang gelap di depan, tetap menjadi berkat. Karena Tuhan memberikan saudara satu kepercayaan menjadi saksinya Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 29 Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang, pikulah kuk yang kupasang, yang Tuhan letakkan, yang Tuhan percayakan." Saudara, kuk ini bukan berbicara salib. Kuk ini bukan berbicara tekanan hidup, bukan berbicara tantangan. Tapi kuk ini adalah suatu anugerah Allah, kepercayaan Tuhan dalam hidup setiap orang yang datang kepada Tuhan untuk mengangkat. Apa yang diangkat adalah nama Tuhan. Tuhan berkata, kita yang hidup di dalam Tuhan, berjalan dengan Tuhan, yang telah diselamatkan, diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat, keluarga dan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Dalam ayat ini berkata, kita harus mengangkat. Kita harus dengan gembira, dengan bersukacita memikul kuk atau beban yang Tuhan percayakan. Kuk ini berbicara,
korban hidup saudara. Persembahkanlah hidupmu menjadi satu korban yang berkenan kepada Tuhan. Korban itu berarti ada satu harga yang harus diberikan untuk mengagungkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ada tenaga, ada pikiran, ada uang saudara, ada persembahan saudara, ataupun ada milik Tuhan. Yang kemudian saudara dedikasikan sebagai tanda kasih kepada Tuhan untuk mengangkat pekerjaan Tuhan, untuk mengangkat bendang Tuhan, supaya Injil tetap berjalan. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan untuk Yesus, banyak jiwa mengalami mujizat kuasa lawatan Tuhan. Karena kuasa mujizat adalah milik Tuhan bagi saudara dan saya, bukan milik orang, bukan milik pejabat, bukan milik gereja, adalah milik Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap anak Tuhan. Tuhan berkata selanjutnya, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dalam perjalanan hidup, Tuhan katakan setelah melihat berbagai pertolongan Tuhan dalam hidup kita, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya dimanapun engkau berada, Tuhan katakan engkau beruntung. Yosua 1 ayat 7. Kemudian di dalam ayat lanjutan, ayat pokok kita, berfirmanlah Tuhan, belajarlah kepadaku. Kata belajar supaya taat, supaya sukses, supaya ada kelegaan, supaya ada hidup yang berbeda. Maka Tuhan memberikan teladan di dalam Yunus pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yunus, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi kemudian Yunus tidak dengar-dengaran. Terkadang saudara, berbagai keberhasilan, berbagai kesibukan menyebabkan kita lupa akan kebaikan Tuhan, lupa beribadah, lupa berdoa, lupa mengucap syukur, lupa memberikan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan ayat berikut, Yunus berada dalam perjalanan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan berkata, tiba-tiba Tuhan mendatangkan angin yang keras. Tempat dia berdiam, kapal tempat dia berada tergoncang dengan keras dan hampir tenggelam. Kalau kondisi dunia saat ini menjadi pelajaran, tetap mengandalkan Tuhan agar dunia ini tidak terus bergoncang, agar umat manusia dapat menikmati hidup yang tenang karena mengandalkan Tuhan. Dari dalam perut ikan, Yunus menyadari jalan hidupnya yang lama,
ketidaktaatannya kepada Tuhan, untuk tidak belajar tunduk pada otoritas Tuhan, kehendak dan firman Allah. Maka Yunus berdoa. Dia berdoa. Dalam ayat berikut saudara perhatikan. Yunus pasal 2. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan, untuk keluar dari persoalan dan kegelapan di dasar laut. Tidak ada yang dapat menolong, membantu saudara dan saya. Dan Tuhan mengajar, berdoalah. Yunus mulai berdoa. Yunus mulai sadar. Yunus mulai menangis meratap. Yunus kemudian di dalam doanya dia bernatsar. Karena natsarnya ini saudara, Tuhan mendengar. Kemudian Tuhan mengubah hidupnya, berada di dalam hidup damai dan sejahtera. Ada natsar, ada janji. Rupanya Yunus sebelumnya suka janji, tetapi tidak pernah ditepati. Hidup Yunus sudah sesuai dengan firman Allah. Tapi kemudian melalui proses di perut ikan, dia berkata dalam ayat berikut, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunatsarkan akan kubayar, karena keselamatan adalah dari Tuhan. Puji Tuhan. Ada natsar-natsar kita di saat Tuhan melewatkan badai di depan hidup kita, dan kita akan berada dalam satu perjalanan dalam pengawalan Tuhan. Tetap persembahkan hidupmu, tetap datang kepada Tuhan. Dan apa komitmen kita kepada Tuhan? Kita mau setia. Kita mau setia sampai Tuhan Yesus kembali. Di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 24-25, bagi Dia yang berkuasa menjaga, karena hanya Tuhan yang sanggup menjaga kita untuk tidak tersandung, untuk tidak disengat, untuk tidak terhenti dalam perjalanan kesehatan kita, ekonomi, keselamatan sidang jemaat saudara dan saya. Dia adalah Allah yang berkuasa menjaga saudara dan saya. Dan dalam ayat berikut berkata, karena Dia adalah Allah, Dia adalah Allah kemuliaan, Dia adalah Allah kebesaran, yang akan membuat saudara besar, yang akan kembali mengubah dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dia memberikan kekuatan. Dia mengubah dari lemah letih lesu menjadi kuat. Dari beban tidak ada beban. Karena Tuhan berkata, ada kuasa yang Dia berikan. Roh Kudus, api Pentakosta, adalah hidupnya Allah, adalah rohnya Allah yang akan mampu meneguhkan, menguatkan saudara dan saya untuk terus berjalan. Karena Tuhan tinggal dengan kita. Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati saudara yang mendengar firman, dimanapun saudara berada.
Tuhan memberkati saudara dengan firman dan kuasa Roh-Nya. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Ku berharap padamu dalam jiwaku teguh. Ku percaya padamu. Saat pagi ku cari wajahmu dan ku bawa korban syukur. Seumur hidupku Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Seumur hidupku Tuhan, ku berserah hanya kepadamu. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pengakuan kami. Sepanjang hidup kami berserah di tangan-Mu. Dan setiap saat kami mau datang membawa ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kami ada dan kami hidup. Kami diberkati dalam segala hal sesuai dengan janji setia Tuhan. Kami imani, kami melangkah dengan damai sejahtera dari Allah. Berkati semua umat tebusan-Mu. Berkati kami yang mencari Engkau dan hidup berjalan melangkah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyatu. Berkati setiap usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, dan semua orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan membuat keberhasilan. Kami pegang firman-Mu. Dengar doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur terima kasih atas firman yang kita dengar. Dan sekarang saudara-saudara yang aku kasih di dalam Yesus Tuhan, di akhir ibadah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan tetap menyertai kita, tinggal bersama kita sekarang sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa permohonan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Amin.